Ya semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di sini. Sekarang bintang tamu kita ada siapa? Givari. Siapa Givari? Siapa Givari? Manusia biasa. Ya kita ya udahlah orang-orang biasa semua di sini. Jadi Givari ini mahasiswa KAIS. Ya KAIS ya benar ya. Betul. Labnya lab apa? Nama labnya Systems Biology and Medicine Laboratory. Oh, System Biology and Medicine Laboratory. Jadi lebih ke medicine. Iya sebenarnya fokus profesor aku maunya lebih ke precision medicine loh, bioinformatics segala macam. Tapi aku tetap wet labs. Aku eksperimen produksi kayak anti cancer, antibiotics, antiviral gitu. Oke. Jadi labnya intinya sebenarnya profesor aku pengen goalsnya kayak main goalsnya tuh precision medicine, kayak misalnya dia percaya kalau setiap orang penyakitnya itu beda-beda, kayak obat yang sama tuh nggak bisa buat semua orang gitu. Jadi presisi gitu ya. Iya, makanya disebutnya precision medicine. Jadi kayak setiap orang dicek dulu genomnya, terus punya riwayat penyakit apa, terus emang dia punya genetik apa yang menyebabkan, mungkin emang bawaan. Jadi obatnya dosisnya khusus, obatnya juga khusus. Oh, jadi itu supaya untuk menghindari ini kali ya, apa namanya? Overdosis dan terus tidak komplikasi gitu. tidak tepat sasaran. Kan sekarang banyak banget yang obat warung kayak merek, misalnya anggaplah merek A di Mas Taning kok flu-nya langsung reda, tapi di aku enggak, aku harus cocoknya obat B. Nah, karena emang komposisinya beda, dosisnya beda. Gitu. Kenapa obat itu sebenarnya pada akhirnya emang paling efektif tuh kalau setiap manusia beda-beda, karena pola hidup kita juga beda, genetik kita beda gitu. Menarik. Ntar kita bahas lebih dalam lagi. Kita kepoin backgroundnya lagi dulu. Oke. Dulu sempat S2 juga ya di Belanda ya? Ya, di Wageningen University. Wageningen. Sama, bidang-bidangnya mirip? Kalau S2 aku lebih jatuhnya biotek general sih. S2-nya lebih biotek general. Berarti itu lebih relate ke S1-nya yang dulu di lebih ITB. Enggak, S1-nya di ITB ya bisa dibilang mirip lah. Oh, mirip-mirip dengan yang S2 sekarang. Angkatan berapa sih? Aku S1-nya 2011. 2011. Nggak beda jauh lah. Lagi belah. 93 berarti? Yes. Ya pas 91, 92, 93. Oke. Nah, mulai dari mana kita ngobrol? Ceritain dulu aja, maksudnya dari apa namanya S1 terus kenapa milih S2 di Belanda gitu-gitu alasannya. Terus itu dari S2 kenapa nggak lanjut di sana tapi malah milih ke Korea gitu. Iya benar sih, itu kepo banget. Iya, itu kepo soalnya kan kayaknya kita tuh masih aneh mungkin ya? sebagian besar orang juga beranggapan kalau udah di Eropa udah enak gitu. Padahal juga di Eropa lagi, ke UK atau secara mana kultur gitu. sosial dan lain sebagainya gitu, maksudnya lebih mending itu daripada ya meskipun Korea juga memang ada ke apa namanya ya kalau kita melihat misalkan yang S2 di Korea terus S3-nya di Eropa, oh ya udah. Iya. Ini S2 di Belanda terus datang ke sini masih ngapain? Iya. Itu sih. Tapi KAIS ya beda ya. KAIS emang beda level sih. Cuma penasaran aja. Awal mulanya tuh gimana? Oke, jadi ceritanya ini dari abis S1 lulus ya. Iya, S1 lulus. Tapi aku coba singkat biar nggak terlalu lama. Jadi abis lulus dari S1, emang aku niatnya dari dulu mau langsung S2. Tapi aku ngerasa dulu tuh aku kan di ITB S1-nya bioengineering atau bahasa Indonesia Rekayasa Hayati. Itu di Indonesia tuh kita kurang banget nge-lab. Kurang banget, jadi kayak apalagi aku kan di apa namanya di background-nya kan emang biologi molekuler jatuhnya, kayak emang pengennya tuh tentang kayak penggabungan antara metabolik biologi molekuler sama fermentasi. Jadi itu kayak metabolic engineering gitu kita nyebutnya, sama synthetic biology. Di Indonesia itu kekurangan fasilitas sama kekurangan dana. Jadi selama ini kita cuma dikasih teori-teorinya aja gitu. Nah, tapi selama aku S1, terutama pas aku lagi tugas akhir nulis skripsi, aku waktu itu skripsinya tentang pengaruh substrat untuk fermentasi alkohol. Yang mana kalau kamu misalnya kita sekarang lihat di dunia gitu, jurnal-jurnal itu tuh udah kayak penelitian 100 tahun yang lalu gitu. Fermentasi alkohol itu fermentasi 100 tahun yang lalu. Bahkan kalau ngebuat bir itu tuh udah kayak
udah kayak ilmu 100 tahun yang lalu yang udah jadul banget. Jadi setiap aku nemu paper udah hampir nggak ada yang ngebahas itu, tapi ngebahasnya udah hal-hal maju kayak misalnya tadi produksi antibiotik, cancer, anti-cancer, antiviral. Paham. Tapi aku terlanjur baca-baca paper itu, terus menemukan kalau bener-bener kita tuh tertinggal gitu loh. Teorinya emang sama kok, apa teori yang aku dapat di kelas sama apa yang aku baca di paper itu nggak beda jauh gitu. Kayak kita bisa catch up ilmunya, tapi percuma kalau kita nggak wet lab gitu loh, nggak hands on gitu kan sama aja bohong kan. Kalau kita nggak tahu apply ilmunya kan. Terus aku menemukan kalau salah satu profesor yang paling bagus di bidang itu tuh ada di Korea Selatan salah satunya, yaitu di KAIS ini. Nama profesornya waktu itu Sang Yupli. Dia udah kayak terkenal di seluruh dunia di bidang metabolic engineering dan sintetik biologi waktu itu. Udah terkenal di situ. Jadi ini penting ya, maksudnya kalau kita nyari tim, apalagi buat S3 ya khususnya ya, kita harus nyarinya lebih deep lagi, nggak cuma universitas negaranya atau nggak cuma universitasnya, tapi lebih ke profesornya, karena seberapa Hmm. jauh kita bisa research itu pasti sangat berpengaruh besar siapa advisor kan itu. Karena kan luar biasa. beliau yang nge-lead timnya itu kan. Iya, betul. Nih, kerasa banget sih. Oke, itu dapat satu ya emang. Jadi poin utamanya karena apa? Profesornya paling Iya, canggih. dan aku pengen kayak berguru gitu loh. Karena dia bisa publish paper Nature Biotechnology, Nature Catalysis, bahkan kayak paper-paper pokoknya yang impact factor itu selalu di atas 10. Oh, berarti Itu ntar lulus minimal. harus Nature berarti. Profesor aku maunya 1 minimal. Wah. Jadi kalau di lab aku pilih antara 5 paper, kayak 5 paper yang biasa atau 1 paper besar tapi lu langsung lulus. Jadi langsung dari situ. Dia sih Di lebih challenge ya berarti ya. Dia sebenarnya lebih suka 1 aja tapi gede. Jadi kayak ada bahkan yang temen aku dalam 5 tahun dia nggak pernah nulis paper, tapi sekalian nulis langsung Nature Catalysis, karena menurut profesorku pun kalau misalnya dengan satu modal tapi langsung Nature itu buat apply postdoc atau apa, atau mau jadi researcher di luar di institusi lain itu lebih menjanjikan, lebih gampang lah masuknya dibanding kayak 5 paper tapi kayak nggak tahu gitu loh kualitas papernya bagus atau enggak. Iya. Ini juga poin penting nih buat apa namanya yang pengen lanjutin buat jadi postdoktoral atau researcher ke depannya. Paper tuh salah satu poin yang harus dicapai gitu dalam kita melakukan apa namanya proses S3 gitu. Ya kalau S3 sih iya wajib sih. Iya. Kalau S2 ya udahlah. Ya kalau S2 dapat pengalaman. dapat pengalaman. Riset gitu. Berarti dulu waktu pas di Belanda itu S2 cari beasiswa kan berarti dari Indonesia. Nah, Atau- jadi ceritanya balik lagi, karena aku awalnya mau ke Korea nih, S2-nya kan. Ya. Karena aku ngerasa, terus aku kenapa awalnya milih Korea juga buat S2? Waktu itu nggak sempat kepikiran Belanda sama sekali, nggak pernah kepikiran ke Eropa. Aku mikirnya pertama si profesor itu, institusinya bagus. Terus yang kedua, beda style. Belanda sama Korea untuk S2 itu berbeda jauh. Belanda itu lebih ke disebutnya kita thought based, jadi lebih ke course based master. Kalau Korea kan lebih ke research based master kan. Jadi bedanya kalau di Belanda itu S1 S2 nggak ada bedanya, disuapin sama dosennya masih kayak yang ngajar di kelas, ada ujian. Tahun pertama itu bener full ujian doang. Setelah kelas dan ujian doang, kayak praktikum kayak persis mirip S1 lah ya, dijelin. Nggak ada mandiri lab mandiri gitu nggak ada. Kalau di Korea lab jalan, kelas jalan, walaupun malah porsi kelasnya lebih sedikit dibanding porsi labnya kan. S2 pun kalau di Korea yang aku lihat kayak gitu kan. Profesornya nggak terlalu ngedemand kita buat ngambil banyak kelas, tapi ngambil porsi nge-lab yang lebih banyak gitu kan. Aku bilang gitu, dan aku pengennya ya malah yang versi yang kedua ini, yang versi Korea, karena aku ngerasa ilmu udah cukup lah waktu S1. Ilmunya paling ya dasarnya pengen gitu, hands-on lah ya, gitu tapi lah. pengen banget nge-lab, karena dulu tuh di TB nggak bisa kayak nge-lab, karena kita nggak punya fasilitas, nggak punya dana. Jadi pengen banget kayak gitu. Apply di Korea ditolak sampai 2 kali. Nggak tahu kenapa pokoknya ditolak sampai 2 kali. Tapi aku udah pegang LPDP waktu itu. Udah megang LPDP. Dan LPDP-nya waktu itu pengennya ke Korea. Terus akhirnya aku konsultasi sana sini. Itu tahun berapa tuh? 2015 abis lulus. Persis habis lulus. Iya, abis lulus aku langsung ngambil tes IELTS segala macem. Langsung apply LPDP, langsung dapet. Alhamdulillah abis itu
ya langsung nyari tinggal nyari univ waktu itu, tinggal nyari univ. Kan kalau di Korea sistemnya kan harus email profesor dulu ya, lebih baik kan, karena biar tahu dulu ada posisi ada vacant position atau enggak gitu kan. Kalau di Belanda atau di Eropa nggak usah, langsung aja apply, entar kan mereka akan ngebalas diterima atau enggak. Awalnya aku itu email profesor 2 di Korea, 2 profesor dari 2 univ berbeda, nggak ada yang ngebales. Udah kayak langsung aku kontak-kontakan sama senior yang udah pernah di Korea. Wah, kemungkinan kecil nih kalau nggak dibalas gift, kalau misalnya buat diterima. Coba aja punya cadangan dulu kan. Dulu waktu itu di zaman aku LPDP tuh ada syarat kalau udah megang LPDP, tiket LPDP itu harus kuliah tahun kemudian. Jadi kayak maksimal setahun sama maksimal setahun, nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih dari itu. Dibilang daripada kamu nanti malah telat S2-nya, itu aja daftar di Eropa buat cadangan, dia bilang gitu. Terus aku mikir di Eropa apa ya, so aku konsultasi lagi, ternyata dari jurusan aku senior banyak banget yang ke Belanda, terutama ke Wageningen University itu. Aku tanya ke senior aku di sana, iya di sini bagus kok, bioteknologinya ada 5 jalur, bahkan kayak 5 spesialisasi, salah satunya yang bidang yang aku suka, yang si metabolic engineering itu. Kalau di sana disebutnya molecular biotechnology, mereka disebutnya kalau di Belanda itu. Terus ya udahlah, nggak apa-apa, toh bayar daftar Wageningen ini benar-benar free. Cuman tinggal daftar online, bikin surat disebutnya motivation letter, semua masukin ijazah segala macam, tinggal nunggu 2 minggu. Nah 2 minggu itu aku nunggu KAIS dan universitas di Korea lainnya, sama nunggu Belanda. Malah Belanda duluan yang dapat invitation letter kalau aku diterima, LOE conditional langsung dapat. Sedangkan Korea udah nunggu hampir sebulan, nggak ada jawaban, dan akhirnya bener nggak diterima dua-duanya di tahun itu. So kayak aku mikir kayak mau nyoba lagi semester depan, misalnya untuk admission selanjutnya Korea, atau enggak ambil aja nih Wageningen. Dan waktu itu Wageningen udah langsung kayak email aku, kamu mau nggak, kalau enggak kami tarik lagi LOE conditional, karena harus dalam 2 minggu setelah diterima dapat LOE conditional itu, aku harus mastiin daftar ulang gitu loh, kayak semacam daftar ulang, lanjut atau enggak. Kalau enggak angus katanya LOE itu. Maka aku langsung kayak, aku sempat istiqoroh dulu, nanya-nanya dulu, mimpi zaman dulu nih, dari zaman dulu pengen ke Korea, kayak pengen itu. Dan aku nggak punya sama sekali bayangan Belanda tuh kayak gimana sih kuliahnya, dulu nggak punya, kayak profesornya juga siapa aku nggak tahu, mereka kayak gimana risetnya aku nggak tahu sih. Ya udah, kata bapak aku, ya udahlah Eropa lebih bagus kali buat kamu, aku gitu sih. Ya udahlah, aku coba dulu. Akhirnya aku ke Eropa. Nah waktu itu sempat ada hal yang lucu, adalah LPDP itu kan punya ada ribuan kan ya penerimanya. Ada grup Telegram dulu kita punya. Kalau tahu aplikasi Telegram, dan itu banyak banget kayak grup per negara, kayak Korea Selatan, Belanda itu nggak ada grup single Belanda tuh, ada ribuan orang isinya. Untuk grup Korea Selatan itu cuma puluhan. Dan Korea Selatan tuh udah nggak dibagi lagi grupnya berdasarkan grup universitasnya, karena menurut dia kalau dibagi lagi per universitas, isinya ada yang cuma 1 orang doang, 2 orang, jadi nggak ada grup per universitas. Sedangkan di Belanda grup Wageningen sendiri 200 orang isinya. Aku masuk ke 2 grup itu, karena dulu aku kan pengen, aku punya LOE Belanda tapi masih pengen Korea gitu, pengen tahu aja orang-orang tuh kan sama-sama kayak apa ya, pejuang S2 kan, satu ke Korea satu ke Belanda gitu kan. Pengen tahu udah nasibnya udah pada sampai mana nih gitu kan. Yang Korea masih pada struggling di LOE belum dapet, terus kayak masih nggak jelas dia, orang-orang situ masih nggak jelas. Sedangkan ini Belanda udah pada kayak, ayo pesan tiket pesawat barengan, ayo housingnya nanti kita dimana barengan ya, kayak ada yang mau housing bareng sama aku nggak, kayak udah timpang jauh gitu kan. Aku makin galau, udah Korea nggak jelas, Belanda orang-orang udah pada kayak siap gitu loh. Bahkan udah ada yang kayak pengen langsung jalan-jalan muter-muter Eropa. udah pikirannya udah sampai sejauh itu gitu. Terus kayak, waduh gimana nih, udahlah aku ke Belanda aja, kayak insya Allah siap lah. Dan ada 200 orang gitu loh yang kayak, walaupun aku udah ketinggalan info jauh, karena aku dulu fokusnya ke Korea kan, kayak visa, pembuatan visa segala macam tuh mereka udah kayak tahu infonya gitu loh. Jadi aku tinggal ikutin mereka aja. Alhamdulillah dapet LOE, langsung aku yang Koreanya langsung aku nggak pikirin lagi. Langsung aku daftar visa. Orang-orang yang lain tuh daftar visa sebulan. Dia bilang gini, Givari, kamu kalau mau daftar visa sekarang mah udah
hampir telat, mereka bilang gitu. Kami udah daftar visa dari sebulan yang lalu. Makanya kenapa orang-orang udah pada fokus beli tiket pesawatnya kapan, hostingnya mau di mana gitu. Sedangkan kamu sekarang masih persiapan dokumen visa kan. Hati-hati lo bisa telat berangkatnya, dia bilang gitu. Terus kayak oh iya ya, terus kayak dia bilang harus putusin minggu-minggu ini mau ke Belanda yakin atau enggak. Kalau enggak ntar kayak now or never gitu loh. Dia bilang akhirnya harus putusin sekarang. Yang lain seminggu jadi, aku alhamdulillah 2 minggu langsung jadi visanya. Yang lain seminggu jadi. Yang lain sebulan jadi. Yang lain sebulan jadi visanya. Aku nunggu 2 minggu. Aku cuma nunggu 2 minggu habis itu jadi. Bagus. Masih fokus. Masih fokus, alhamdulillah. Jadi habis itu, jadi kayak ngerasa banget waktu itu, alhamdulillah kayak semakin di situ aku semakin kayak ya mungkin apa yang aku suka belum tentu terbaik buat aku, yang kamu nggak suka belum tentu juga buruk buat aku gitu loh. Semakin sana karena entah kenapa di Belanda tuh dimudahin banget. Orang-orang nyari housing, jadi kalau di Belanda tuh housingnya tuh kan nggak kayak di Korea yang kayak emang semua orang diplotin dan pasti dapat. Kalau di Korea kan semua orang di housing, kalau di KS itu semua orang pasti dapat housing. Gitu. Sedangkan kalau di Belanda itu benar-benar kita harus nyari sendiri. Iya, benar-benar harus saingan bahkan sama dari Cina, dari Korea, dari Jepang, dari Thailand, dari berbagai macam negara kita harus saingan. Dan belum tentu dapet. Kalau nggak dapet kita harus nyari landlord disebutnya. Landlord atau apa kalau di sini kayak yang join. Iya, join sendiri gitu. Dan itu kan jauh kan kita di Indonesia, sedangkan kita orangnya ada di Belanda landlord. Jadi harus kontak-kontakannya gimana coba. Nah, orang-orang belum pernah dapet, malah aku dapat duluan lagi. Jadi kayak benar-benar ngerasa wah kayaknya Belanda emang dimudahin nih. Emang dimudahin ya udah. Iya, udahlah semakin ke situ makin. Pas naik pesawat, pas sampai di Schiphol Airport Amsterdam, nginjakan kaki, orang-orang langsung kayak, "Wah, mana landmark ada Amsterdam, tahu nggak? Ada landmark Amsterdam." Itu kan di Schiphol ada tuh. Orang langsung nyari mana landmark itu, kita foto-foto aja dulu, kayak ada yang video call sama orang tuanya segala macam. So kayak oh ini Belanda, oh ya udah, kayak nggak masih kayak nggak ada. Belum ada antusiasnya gitu ya. Iya, masih pengen masih kayak apa sih yang bisa aku dapat dari kayak belajar di sini tuh masih belum kebayang. Soalnya terlalu cepat dari mulai aku mutusin. Oh paham. Keputusan dari Korea ke Belanda sampai belum sempat kepo ntar program studi kayak gimana, kuliahnya kayak gimana, itu belum sempat kepo. Tinggalnya gimana gitu ya, maksudnya budaya di Belanda tuh apa kayak gimana itu belum sempat sampai gitu. Ada apa yang seru di Belanda gitu. Orang-orang mah udah kayak, waduh mana landmark itu, Amsterdam, kita foto-foto, terus kayak bahkan udah sampai ada yang les bahasa Belanda sebelumnya, udah orang-orang langsung pada les. Aku kayak enggak sama sekali tertarik sama kultur Belanda juga, enggak. Udah kayak gitu, diterima di sana seminggu. Baru belajar, pas belajar itu baru deh kerasa kayak oh emang bener kayaknya di sini emang apa namanya tempat aku gitu. Terus berarti kuliahnya berapa lama? 2 tahun? Kuliahnya sih kalau sistem di Belanda nggak bedain sama Korea, masalah sama-sama 2 tahun. Perbedaannya kalau di Belanda itu setahun full itu ngambil kelas doang, sama ujian. Kalau di Korea kan ngambil kelasnya bisa sampai tahun kedua kan, terserah kan. Bisa sampai mentok boleh. Terus kalau di Belanda setelah 1 tahun pertama selesai kuliah, ini di universitas aku ya, di semester ketiga itu kita tesis, nge-lab biasanya tesisnya nge-lab 6 bulan, habis tesis nge-lab 6 bulan defense sama kolegium tuh sidang berarti, habis itu internship. Internship itu jatuhnya sebenarnya tesis 2, nyebutnya ada yang bilang tesis 2, tapi boleh di luar universitas. Kayak itu yang internship PKS itu? Iya, itu yang tesis kedua itu sebenarnya. Internship PKS boleh. Nanti ada seminar lagi, ada sidangnya lagi gitu. Jadi 2 kali sama sidangnya. Berarti dari seru pas juga. internship di KAIS ini Givari sempat ke Belanda lagi berarti untuk menyelesaikan. Sempat. Jadi ceritanya waktu itu setelah setahun di Belanda, ini aku masuk ke perbedaannya ya, Korea sama Korea ya. Setelah aku kan aku dulu juga nggak gitu tahu Belanda dan belum pernah nyobain Korea secara langsung. Dan aku sama sekali nggak have no idea tentang Belanda waktu itu kan. Terus pas nyobain kuliah Belanda setahun, awalnya aku agak kayak nggak antusias karena belajar lagi, ujian lagi, kayak aku dulu nggak gitu suka belajar ujian yang kayak kerasa atmosfer ujian, tau gak sih orang-orang kayak terus di Belanda kan karena
di univ aku tuh ada 200 mahasiswa Indo. Di univ aku doang tuh 200 mahasiswa Indo. Kerasa banget atmosfernya kalau misalnya mau ujian tuh kayak orang tuh kayak sibuk, perpustakaan penuh, terus orang-orang kayak nggak ada yang mau diajak kayak hangout gitu, orang pada bilang sibuk, terus kayak paling nggak suka nih ada rasa-rasa kayak gini soalnya kayak tertekan gitu nggak sih perasaan, kayak kenapa gue dites coba? Iya. Terus kayak gitu. Udah ada Pak. Kayak gitu udah akhirnya aku kesana, aku belajar ikutin mereka aja lah, ikutin cara apa pola belajar mereka aku ikutin. Kalau di kelas aku catat segala macem. Alhamdulillah lulus semua ujian, alhamdulillah lulus. Terus baru masuk ke tesis waktu itu. Nah tesis di sini aku benar-benar bedanya ya sama di Korea. Kalau di Korea pas lagi di kelas dosennya tuh kayak aku ya ini aku nggak tahu kalau dosen yang lain, tapi kalau dosen di KAIS aku udah ngambil kayak semacam kayak 5 course, banyak kan tuh ngomong sendiri dosennya kalau di Korea. Dosennya tuh emang pinter, profesor di Korea kita tahu lah kualitas publication risetnya, tapi transfer knowledge ke student tuh kayak nggak ada gitu. Kayak profesornya tuh atau dosennya tuh kalau di Korea tuh benar-benar kayak oke, ini teorinya bla 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 bla, ini ada papernya sekarang orang-orang tuh udah meneliti sejauh ini loh, terus kayak kamu mau baca sendiri ya, tapi nggak dijelasin sebenarnya dalam paper ini tuh apa yang nyambung sama teori di kelas kita yang kita pelajarin hari ini gitu loh. Self-taught jadinya ya. Iya, belajar sendiri. Sedangkan mahasiswa di Korea nggak ada waktu buat belajar sendiri, tahu kan? Mereka kan sibuk nge-lab. Iya kan? Makanya aku ngerasa alhamdulillah kayak oh ini ternyata jawaban kenapa aku nggak boleh ke Korea. Karena ternyata setelah aku belajar di Belanda, aku bakalan mungkin kalau aku langsung ke Korea S2-nya ya, aku bakalan jadi orang paling bodoh gitu loh. Karena aku nggak bisa kalau nggak disuruh belajar tuh, kalau nggak ada kayak pressure buat belajar kalau ujian, itu aku nggak akan belajar kalau nggak ada pressure-nya. Jadi kalau misalnya aku nge-lab doang dan nggak belajar, basicnya kurang kuat yang ada eksperimen aku akan lebih sering gagal, dan bahkan aku nggak tahu gagal itu kenapa, karena basicnya aja nggak ada. Ya berarti emang keunggulan kalau ngambil course base dulu ya cuma lumayan ya, basicnya jadi kuat, kokoh gitu kan. Terus begitu lanjut S3 ke research base, udah tinggal gaspol aja. Nah, benar. Mirip kayak gue dulu ya. Awal-awal disuruh ngerjain sesuatu tanpa gua ngerti itu apaan. Kalau kita kan case-nya emang kita langsung masuk ke Korea integratif kan. Jadi kayak biasa tuh belum terlalu strong gitu loh kita maksudnya. Dan ya berarti konsekuensinya harus catch up pas di awal itu harus sebut belajar sendiri. Benar-benar self-taught jadinya yang tadi. Iya benar, harus benar-benar punya. Kalau yang cocok itu, kalau yang menurut aku ya, orang-orang yang cocok buat cara gaya belajar orang Korea ini di sini itu harus yang benar motivasinya tinggi, manajemen waktunya juga harus bagus. Udah nggak boleh lagi yang kayak leyeh-leyeh tentang hangout itu udah nggak bisa menurut aku ya. Kalau menurut aku sih, soalnya mau nggak mau akan susah banget buat catch up gitu. Sedangkan kalau di Belanda kan enggak, dosennya benar-benar masih kayak nyuapin semua teori gitu. Iya, paham. Tapi kalau S3 di sana sama kali, maksudnya kayak ya udah S3 mah ini aja riset aja gitu kan. Tapi mereka riset, tapi ada program yang menurut aku tuh juga bagus. Programnya agak beda sama di sini sama di Korea. Itu ya kalau untuk yang general perkuliahan perbedaannya itu dosennya kurang bisa. Berapa SKS sih? Di Belanda? Pas S2 itu 60 SCTS, pakainya ECTS, European Credit System. Apa ya ECTS? Pokoknya totalnya aku nih kalau kuliah dalam satu tahun dalam satu semester itu aku ngambil 3 sampai 4 mata kuliah. Ya ada. Enggak, 4 sampai 6 salah. 4 sampai 6 mata kuliah. Mata kuliahnya itu satu kali pertemuan itu bisa 1,5 jam doang, tapi sama kayak di Korea. Tapi jadi agak beda ya. Ini kenapa aku nggak bisa narik ke semester, karena ini kasusnya Wageningen University ini agak unik karena kita nggak pakai semester sebenarnya. Kita nyebutnya pakainya period. Jadi dalam satu semester itu ada 3 periode. Satu periode itu aku cuma boleh ngambil 1 sampai 2 mata kuliah. Misalnya nih, kemana aku pernah ngambil mata kuliah bioinformatics. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nanti aku ngambil lagi mata kuliah satunya lagi, misalnya jin teknologi. Dari jam 1 sampai jam 5. Jadi seharian tuh, jadi bagus, aku ini bagus sistem di Korea.
pakai periode, satu periode itu satu Korea apa bulan. Belanda? Belanda salah. Di Belanda itu satu periode itu 1,5 bulan. Sama ujian 2 bulan berarti, sama disebut, kita ada disebutnya apa? Exam week. banget ya. Nah, tapi dalam 2 bulan itu cuma 2 mata kuliah. Iya, Mas. tapi berapa pertemuan tuh dalam satu pekan? Senin sampai Jumat. Setiap hari. Iya, makanya Ngebut kayak berarti. makanya kenapa menurut aku itu tuh jauh Panas tuh, ngebayangin Iya, aja pala udah panas. panas, tapi kita nggak nge-lab. Jangan lupa Iya, kita iya, nggak nge-lab. benar. Iya. Tapi fokusnya banget di situ. Iya, Jadi iya, kayak fokus. misalnya gini, dari pagi jam 9 sampai jam 12 sebelum makan siang itu matematika full, matematika doang. Dosennya ngajarin cuma 1,5 jam, tapi abis itu kita bukan self study sih, tapi jadi tutorial tuh enggak. Jadi kayak ada asisten masuk, dia ngajarin, dia ngasih soal, kita suruh jawab. Latihan. Nah, tapi ntar kalau nggak tahu, asistennya akan ada di situ, tanya, saya nggak tahu cara gimana ajarin. Asistennya kayak dalam satu kelas ada kayak langsung 4 asisten di situ. Buset. Dosen cuma ngajar cuma 1,5 jam. Habis itu makan siang, belajar biologi, full sampai sore sampai jam 5. Tapi kayak gitu juga, Kayak gitu 1,5 jam lagi. terus ntar ada asistensi gitu. Hah? Ada asistensi juga Iya, biologinya. gitu tutorial dari Senin sampai Jumat dalam 1,5 bulan. Habis itu ujian, tok selesai, move on ke course berikutnya. Lupa dulunya. Langsung hilang. Iya. Tapi kalau menurut aku yang dulu di ITB satu semester Iya, ngambil tapi kayak banyak 5-6 gitu. mata kuliah, yang satu ada tugas kelompok ini, satu lagi tugas kelompok Iya, ini. itu nggak fokus Pusingnya. Ini benar-benar menurut aku lebih fokus. Kayaknya lebih berbekas sih itu. Tapi kalau iya, ini. lebih berbekas sistem banget. kayak gitu tuh apakah cuma di Wageningen Di aja atau Wageningen. di semua university? Enggak, Maksudnya Wageningen. entire Oh, Belanda berapa gitu. mungkin At least yang aku tahu di Wageningen kayak gitu, di Ah. TU Delft enggak, di TU Delft ya. TU Delft enggak, TU Eindhoven enggak, Utrecht University enggak, Amsterdam juga enggak, Rotterdam juga enggak. Setahu aku cuma 2 berarti. Oh, berarti Kalau Wageningen Korea mah memang- sama ya sama Indonesia ya, pokoknya Iya. satu semester gitu. Di TU Delft juga sama satu semester. Di Wageningen ini enggak. Oh, berarti unik ya ini Wageningen ini. Malah iya, aku pengen malah misalnya aku udah jadi misalnya jadi dosen ya, pengen kenalin sesuatu kayak gini, itu buat orang Indonesia jauh lebih efektif menurut aku ya. Iya, karena kita buat biasa orang sistem Indonesia. kebut semalam, maksudnya iya, kayak pas yang kayak gini mendingan pas. dikebut Iya. sekalian. Iya benar. Nah, Dikebut ini pas. kebut semalam jadi kebut 1,5 bulan ya. satu bulan 1,5 bulan ya. benar. Jadi kalau misalnya tugas kelompok nih, terkadang emang ada tugas kelompok, misalnya matematika tugas kelompok, fisika tugas kelompok. Setidaknya dalam 1,5 bulan itu fokus di 2 ini doang. Kita nggak terpecah kayak ada tugas kelompok mata kuliah lain lah apa Iya, kan iya, benar. bagi waktu pada akhirnya yang susah itu kan. Jadi menurut aku yang kayak gini lebih bagus sih. Itu perbedaannya kalau sistem. Ya kalau kita di sini paling satu pekan master tuh 32 SKS. Oh, iya benar-benar. 32 SKS. Kalau rata-rata tuh anak master bisa nyelesain mungkin 3 semester lah. Yang course ininya ya. Soalnya kan dari 32 itu juga separohnya kelas, separohnya riset. Mata kuliah riset kan. Meskipun ya ini aja sih ya namanya riset ya gitu. Jadi yang kelas tuh paling cuma 1 sampai 3 kelas lah satu pekan. Iya, satu pekan. Jadi ya benar-benar jarang banget. Itu waktunya kabur dari lab memang. Cuman di sini 70% nge-lab kan kalau misalnya. Kalau KAIS mungkin masih banyak ujian ya, kalau UST kan enggak. benar-benar. Bedanya itu. Iya, Itu benar. sih. Ah, Kalau KAIS masih kan gue juga pernah ngambil ini exchange di KAIS, ngambil kelas elektrokimia gitu ya. Ya udah sebagaimana kelas terus ada ujiannya aja. Kalau yang UST itu kebanyakan profesornya final examnya nggak ada. iya. Jadi ya dinilai dari Kehadiran tugas. tugas dan lain sebagainya, nggak Hmm. terlalu ada atmosfer yang itu, karena beban di lab juga dia udah tahu berat. Terus yang perbedaannya lagi kalau di Korea kalau di Belanda di Wageningen itu bisa re-exam. Aku re-exam tuh maksudnya gagal examnya, jelek nilainya. Kurang dari 5,5 atau 6 Remet. itu remedial. Nah, kalau di Indonesia kan remedial itu kan di akhir ya. Di misalnya kayak kalau di Korea aku nggak tahu, soalnya aku nggak pernah dengar. Nggak ada remedial. Yang ada kita ngambil kelas itu lagi ngulang. Bukan Nah. ujiannya doang. Tapi biasanya di markup sih kalau di Korea. Nah iya, soalnya nggak. Ya udah profesor dinaikin semuanya. Profesor mikirnya ya udahlah nggak penting Iya. gitu kan. Nggak penting lah udah. Nah kalau di Belanda S2 masih penting banget, benar-benar persis di treatnya kayak anak S1 persis. Nah jadi statistik menurut aku ya, setelah aku ngomong-ngomong dari 200 mahasiswa di Wageningen itu 70% tuh pasti pernah re-exam minimal sekali. Nah re-examnya di sini, tapi enaknya di Belanda itu re-examnya itu dikumpulin di spring
holiday sama sebelum summer holiday. Dan kita nggak perlu ngambil mata kuliah lagi, jadi tinggal re-examnya aja. Ya kalau di Indonesia kan Kalau kita lulus, harus kalau nggak lulus juga examnya Kalau nggak salah lagi. Nah, di Belanda enaknya gini, ini aku lebih nggak ke pendidikan tapi lebih ke ini ya, kayak perspektif orang Belanda melihat kegagalan sama orang Asia melihat kegagalan gitu ya. Orang Belanda nih kalau lagi exam nih, exam misalnya kayak misalnya anggaplah matematika, kalkulus gitu. Exam hari ini kita dudukkan di meja jauh-jauh tuh, kayak gitu, duduk di meja, si profesornya mahasiswanya ngasih soal, nggak boleh dibuka gitu kan. Itu kayak sudah kayak iya silakan dibuka soalnya, dikerjakan mulai dari sekarang, Anda punya waktu 2 jam atau 3 jam. Pas buka soalnya, yang pertama kali orang Belanda lakuin, ini yang aku lihat ini cuma orang Belanda ya, bahkan teman aku orang Spanyol nggak gitu, orang Yunani juga nggak gitu, hanya orang Belanda biasanya kayak gitu. Dia buka soal, nge-screening dulu berapa banyak soalnya, waktunya cukup atau enggak, terus berapa yang kira-kira dia bisa jawab. Dia udah kayak ya kasar aja gitu. Kalau menurut dia cuma bisa jawab misalnya ada 10 soal, dia cuma bisa jawab 1 atau 2 atau 3 soal, kurang, berarti nilainya kurang dari 6 atau 5,5 kan. Dia langsung yang angkat tangan, keluar. Orang bener lebih kayak gitu, karena menurut mereka buat apa ngabisin 2 jam stres under pressure yang kamu tahu kamu nggak bisa lulus. Padahal ada re-exam sebulan kemudian, padahal dia tahu kan ada re-exam sebulan kemudian. Dan re-exam di WUR itu sama sekali dia nggak, misalnya aku dapat nilai sekarang 2 gitu misalnya, berarti harus re-exam. Jadi kalau di Belanda itu nilainya dari 0 sampai 10, nggak A, B, C, D, E, nggak 0 sampai 10 kalau di Belanda. Aku dapat nilai 2, re-exam besok dapat 10 yang ditulis di transkrip nggak akan ada nilai 2, nggak akan dibagi 2, jadi makanya kayak bukan jadi rata-rata gitu. Jadi nggak akan ada yang tahu. 10 tambah 2, 12 bagi 2, 6. Nah, atau kalau di ITB itu biasanya mau lulus 10 tetap C gitu kalau di ITB. Iya. ITB gitu. Karena dia re-exam. Mau nggak mau C, mau nggak mau minimum. Iya. Nilai minimum. Kalau di Bandung nggak, makanya kenapa orang Bandung mikirnya ya udah nggak ada yang tahu gitu loh. Bahkan teman-teman aku banyak kayak aku belajar matematika kayak nilai aku misalnya 8 atau 9. Teman aku 2, re-exam 10 ya dia lebih bagus ntar. Iya Tapi ya juga. tapi menurut aku ya perbedaannya mereka nggak punya beban. Orang Belanda tuh mikirnya kayak ya udah sih re-exam nggak beban. Orang Indonesia re-exam beban seharian, aduh gue re-exam langsung aduh mau kayak teman-teman langsung habis exam itu kan seminggu kita holiday biasanya, habis itu kan baru ada re-exam lagi kayak satu semester kemudian. Ini 1 semester dia nggak mau ikut holiday sama kita, mau ngurung diri gara-gara beban re-exam. Nah itu perbedaannya sih, orang Asia tuh nggak bisa nerima beban sosial ya. Malu, mereka lebih ke malu gitu. Aduh re-exam. Kalau orang Belanda darah daging soalnya. Kalau orang Belanda mungkin mereka mikirnya lebih kayak ya udah ntar wasting time, mendingan gua kerjain yang lain lebih bermanfaat gitu. Ntar malam ada party mereka ada. Nggak ngaruh. Sama orang Asia nggak bisa. Nggak tangan langsung keluar gitu. Iya keluar udah kayak. Bilang nggak, saya ikut resim aja gitu. Bilang enggak sih, biasanya kayak itu langsung taruh aja di situ kan, kalau selesai sepator situ keluar. Mereka keluar biasanya 5 sampai 15 menit pertama. Misalnya dari 40 orang yang ikut exam, 10 atau 6 tuh ada yang keluar. Banyak juga. Banyak kok. Karena ya nggak ada beban sih. Kalau kita mikir logika ya, iya sih, emang gampang kan kayak lu tinggal belajar lagi, besok ada exam selesai. Tapi kan kita nggak bisa. Ya, itu stresnya nyangkut. Iya, misalnya gini, aku ada exam. Tapi situ sebulan tuh beban. Mau ikut teman-teman jalan-jalan ke Paris juga kepikiran exam. Kalau orang Belanda nggak peduli amat. Biasa. Itu sih ya. Gitu ya. Terus yang aku pelajarin ya, kenapa kita nggak bisa gitu kayak berdamai dengan diri sendiri aja nggak bisa. Bener. Kita udah pikiran kita udah banyak. Iya, orang di sini. Ya karena orang sini lebih drama lagi. Karena di Indonesia kita social culture juga gitu kan. Di judge, ngejudge, maksudnya judging kayak misalkan lu masuk SD mana? Gua masuk SD sini. Oh gitu ya, gua masuk SD sini gitu. Anakku masuk SD sini gitu kan. Itu SD-nya rankingnya segini nih sekota gitu misalkan. Jadi kayak mereka membuat ini sendiri loh, memuliakan diri sendiri gitu loh. Ngebuat strata, padahal yang nggak terlihat gitu loh. Di Belanda enggak, itu sih aku. Itu menurut aku belum pernah aku ngeliat ada peradaban yang emang orang Belanda bagus sih ininya. Enggak, mereka ya kalau disangkut pautin, mereka rata-rata juga ateis, tapi kayak di Korea, tapi beda banget cara melihat. Mereka menghormati banget orang-orang, enggak ngaruh kamu
kamu apa namanya janitor tuh kalau di cleaning service ataupun kamu misalnya CEO atau karyawan nggak berarti kamu lebih rendah dari saya atau sebaliknya sama sekali. Itu sih yang menurut aku. Jadi lebih kepada menyamaratakan status sosial gitu ya. Iya. Supaya lebih enak gitu apa namanya untuk sosialnya. Bahkan ada lagi sebenarnya kayak tapi ini ternyata terlalu menjalar kemana-mana, cuma sebentar dikit doang. Kayak ada sistem pendidikan di Belanda yang jalur pendidikan di Belanda yang jauh lebih bercabang dibanding di Indo. Misal kalau di Indo dari TK SD SMP bisa SMK bisa SMA. Ya kan SMK termasuk STM di situ ya. Itu bisa D3, D4 atau S1 ya kan, cuma itu doang kan pilihannya kan. Dan kita masih punya tetap pemikiran SMA lebih bagus dibanding STM atau SMK, S1 lebih bagus dibanding D3, D4. Nah kalau di Belanda enggak, bahkan dari SD, SMP itu tuh SMP-nya udah ada yang bercabang, ntar SMA-nya ada yang bercabang lagi, ntar dari SMA bisa bercabang lagi, ada 4 tingkat harus ingat aku. Ada yang misalnya dari SMA, dari SMK dia tuh nggak bisa ke univ. Jadi kalau dia udah mutusin dari awal di SMK, dia harus masuk jalurnya D4. Kalau mau tiba-tiba dari SMK mau ke S1 ke universitas, dia harus ngambil ujian lagi yang menyatakan dia setara sama SMA dulu ilmunya, baru bisa ngambil ke univ. Nggak ada sebenarnya kalau di awal aku mikir loh kok malah lebih ke jatuhnya kok malah lebih ini ya membeda-bedakan orang, membatasi apa peluang, kesempatan atau peluang orang buat meraih pendidikan yang lebih tinggi gitu. Teman aku yang orang Belanda ngejelasin enggak Givari, karena waktu kita kecil, jadi katanya tuh di SD atau SMP gitu, mereka tuh udah dites psikolog sama semua orang Belanda rata-rata buat ditentuin kamu itu memang maunya apa, dari kemampuan kamu juga dites ability gitu, cocoknya kemana. Dan kalau di Indonesia untuk tes kayak gini yang jatuhnya malah dijudge kan, jatuhnya mata kuliah dijudge, klasifikasi orang gitu kan. Tapi kalau orang Belanda nggak ngerasa dia dijudge, dia ngerasa gini. Kalau misalnya saya masuk SMK, saya punya kemampuan montir misalnya, saya punya kemampuan buat memperbaiki barang, bengkel mobil misalnya. Yaudah saya SMK, STM, mesin, nanti saya ngambil mungkin D3 atau D4 yang buat mesin lagi. Kenapa saya nggak ngerasa saya lebih rendah dibanding orang yang kerja kantoran di bank atau kerja kantoran di korporat sesuatu? Gajinya sama kok. Di mana tuh itu? Gajinya pada akhirnya mirip. Status sosialnya dapat, asuransi semua orang wajib dapat asuransi. Dan semua orang kayak buat pada akhirnya gaji akhirnya itu ya semua orang pasti rezeki beda-beda lah ya, tapi untuk menghidupi dia dan keluarga itu jauh lebih dari cukup. Jadi nggak ada yang orang ngerasa oh karyawan berarti lebih kaya, dia lebih bisa menghidupi keluarganya, enggak. Jadi montir, jadi cleaning service itu juga cukup buat menghidupi dia dan keluarganya. Jadi makanya kenapa nggak ada pemikiran kalau harus kerja jadi karyawan bank, harus kerja jadi apa biar kaya gitu, nggak ada di Belanda. Mungkin karena menurut aku ya pada akhirnya pemerintahnya bisa meng-ensure gitu loh, make sure kalau kita tuh bisa hidup walaupun sesuai dengan kemampuan kita gitu. Mau jadi ahli seni, mau jadi, kalau di Indonesia kan misalnya jadi pelukis, mau apa kamu jadi ahli pelukis misalnya gitu pasti sama aja sama orang kan. Dari mana gitu misalnya. Ya, padahal yang ngasih makan nanti atlet juga gitu. Iya benar. Kalau udah pensiun mau jadi apa? Kalau di Belanda, iya pemerintahnya bagus sih, bisa make sure. Menarik. Luar biasa. Oh, udah bercabang kemana-mana nih. Iya, tapi yang di Koreanya ya kurang lebih seperti yang kita juga udah pernah sharing juga sebelumnya, jadi kayak gak terlalu banyak perbedaan. Cuman bisa survive tuh berarti. Apa tuh? Ini wah mati deh. Ya pakai ini aja. Berarti yang di setelah kan di Belanda ini nih udah ngerasain tadi ada pressure buat belajar. Nah sekarang kan udah setahun nih berarti kan, gimana tuh? Ngerasa bisa catch up nggak buat research di sini? Aku malah ya alhamdulillah ngerasa setelah di Belanda kan itu benar-benar basicnya dikuatin lagi ya, sama ada fondasi lah ya, punya fondasi lagi. Pas aku masuk ke Korea ini PhD kan digabung ya, master PhD itu malah digabung. Kalau di Belanda tuh perbedaannya S1 S2 itu satu grup. S3 beda sendiri ya kan. Kalau ini malah S1 sendiri, S2 S3 sama. Jadi aku mau nggak mau digabung sama S2 lagi, belajar dari awal lagi.
teori yang disamain yang diajarin sama lagi sama kayak di Belanda. Itu makanya kenapa aku bisa nge-compare, karena pada akhirnya aku belajar hal yang sama tapi cara dia menyampaikan ngajarin itu benar-benar beda. jauh banget berbeda Iya. sama di Belanda. Di Belanda profesor walaupun udah benar-benar publish-nya juga di paper yang bagus, tapi tetap masih bisa ngajarin hal-hal yang sepele gitu, sampai kayak coba sekarang kalian buka kalkulator semua, coba hitung ini beneran gitu, bener-bener kayak pengen banget yang nggak tahu tunjuk tangan. Dia bener-bener pengen make sure, padahal waktu itu di kelas aku ada 100 orang lebih, tapi dia pengen make sure semua orang paham. Saya nggak mau nggak ada yang paham sebelum ujian, dia bilang gitu. Kalau misalnya nggak paham, kalau misalnya kalian masih nggak paham sampai sekarang, kemungkinan besar kalian nggak akan lulus ujiannya, karena saya akan ngambil ujian dari situ gitu. Kalau di Belanda tuh dosennya bener-bener kayak make sure kita tuh paham dari mulai hal-hal paling dasar sampai entar apply-nya gimana di dunia riset gitu. Aku sukanya ya alhamdulillah sih. Oke, cukup kali ya. Cukup Luar biasa. luar biasa ternyata Nih, pengalaman. insight baru juga. Iya nih, kalau misalnya ada yang mau ke Eropa, Enggak apa, silahkan. Silahkan. Aku nggak encourage, maksudnya kalau untuk yang mau S2 dulu, Ya, tergantung kebutuhan lah ya. Iya. Kita bisa menilai Kalau- diri sendiri kira-kira tadi udah tahu unggulnya di mana. weakness strength-nya di mana. Yuk, sampai jumpa. Oke, kelar. Ya, kalau kamu suka sama video kita, jangan lupa diklik jempolnya. Kalau kamu mau berlangganan, juga bisa diklik langsung tombol langganannya. Kalau nggak suka, ya udah. Oke, sip. Bungkus.